Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andre Lengkong dengan NIM 1906 1102 192. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan manajemen operasional teman-teman. Nah, dan tugas ini ditugaskan oleh MEM Dr. Magdalena Wulur, SE, MM, dan dimentori oleh Kak Renali Avandia, di mana ini adalah kakak mentor khusus kelompok 11 teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk. Yang pertama itu ada revolusi industri 4.0 teman-teman. Merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatis teman-teman. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatis yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya teman-teman. Nah, hal tersebut menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan dibutuhkan oleh para pemain industri teman-teman. Nah, selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan produksi ya. Ada 9 macam teknologi yang akan menjadi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0 teman-teman. Nah, yang pertama ada Internet of Things, adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contohnya produknya adalah Jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi hari atau sudah terang. Nah, kedua itu ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Itu Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada argumen reality. Argumen reality adalah teknologi yang menggabungkan benda 2 dimensi dan 3 dimensi teman-teman. Nah, baru yang keempat itu ada cyber security. Adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Nah, cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi teman-teman. Misalnya jagoan hosting yang memberikan fitur SSL, Certificate, BitNinja, dan firewall di setiap paket hosting. Nah, untuk melindungi data pelanggan dari serangan hacker teman-teman. Nah, yang kelima itu ada Artificial Intelligence, merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia teman-teman, dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Nah, fungsi utama dari Artificial Intelligence adalah kemampuan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Nah, semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula Artificial Intelligence dalam membuatnya teman-teman. Nah, yang keenam itu ada Additive Manufacturing. Nah, merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D teman-teman. Nah, dalam era digital saat ini, gambar desain digital saat ini gambar yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain yang sebenarnya teman-teman, atau dengan skala yang tertentu. Nah, baru yang ketujuh itu ada simulation. Model mewakili sistem itu sendiri ya. Sedangkan simulation mewakili operasinya dari waktu ke waktu teman-teman. Simulasi digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi digunakan untuk mengoptimalisasi kinerja, teknis keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game teman-teman. Nah, baru yang kedelapan itu ada sistem integration. Sistem integrasi
merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional, teman-teman. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir ini ada cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi di mana pengguna internet atau pengguna komputer diberi hak akses login, mengakses server virtual untuk bisa mengkonfigurasi server melalui internet, teman-teman. Nah, seperti Jagon Hosting yang menyediakan server virtual agar bisa digunakan untuk membuat website online untuk diakses di user internet, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Yang sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pandemi COVID-19, teman-teman. Nah, pada 11 Maret 2020 yang lalu, World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona ini, teman-teman. Nah, virus corona 2019 atau juga disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban. Nah, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19 ini, teman-teman. Nah, dengan ditetapkannya status global pandemik tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Nah, artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia, teman-teman, itu disarankan untuk mendapat persiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut, teman-teman. Meskipun di negara mereka atau di rumah sakit mereka belum ada yang terdeteksi terkena virus COVID-19 ini, teman-teman. Nah, saat WHO menetapkan status pandemi global terhadap COVID-19 ini, WHO mencatat ada sekitar 118.000 kasus penyakit tersebut yang telah tersebar di 110 negara di dunia. Direktur WHO saat itu menyebutkan bahwa penyakit itu tak lagi sekadar krisis kesehatan publik, teman-teman, melainkan krisis yang menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Karena itu, tiap individu harus ikut menghentikan penyebaran virus COVID-19. Nah, bersamaan dengan penyebaran COVID-19, kita kerap mendengar istilah wabah, pandemi, juga epidemi. Sebetulnya, ketiga istilah ini berbeda, teman-teman. Baik epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah. Kata wabah sendiri bisa diartikan sebagai melonjaknya jumlah kasus penyakit tertentu di tempat tertentu, teman-teman. Oke. Teman-teman, sekarang kita masuk di yang ketiga, yaitu manajemen operasional. Pada video-video saya sebelumnya, di video pertama, kedua, ketiga, dan mungkin ini yang keempat, teman-teman, selalu membahas tentang manajemen operasional. Bahkan sudah pernah membahas tentang 10 keputusan dari manajemen operasional ini, teman-teman. Jadi kali ini saya akan cuma menyinggung sedikit tentang pengertiannya manajemen operasional, teman-teman. Manajemen operasional adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, ini termasuk pengelolaan material, mesin, teknologi, dan pekerjaan yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang akan memberikan profit bagi perusahaan. Semua komponen tersebut harus dikelola dengan baik dari tahap perencanaan strategis, tahap implementasi, pengawasan produksi, dan evaluasi akhir hasil untuk inovasi masa depan.
Agar perusahaan tetap menguntungkan dan kompetitif dalam industrinya, teman-teman, manajer operasional memiliki tanggung jawab besar dalam menangani strategi proyeksi dan mengawasi proses sehari-hari, teman-teman. Sekarang saya akan mengkaitkan antara revolusi industri 4.0 dengan manajemen operasional di tengah pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Nah, revolusi industri 4.0 ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia, manajemen operasional, meskipun dalam pandemi COVID-19 atau di tengah-tengah COVID-19 ini, teman-teman. Dan perubahan di 4.0 ini telah diprediksi tidak akan berhenti di sini, melainkan akan terus berkembang dengan percepatan tinggi dan menciptakan inovasi disruptif dalam manajemen operasional, teman-teman. Nah, contohnya ini munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis, teman-teman. Nah, bisnis online. Biasanya kan kita berbisnis tidak online, teman-teman. Nah, dengan bisnis online ini kita sangat untung. Kenapa? Karena misalnya biasa kan kita harus untuk membuka bisnis kita harus menyewa tempat, teman-teman. Menyewa ruko atau apalah untuk bisa kita berdagang misalnya, teman-teman. Nah, tapi kali ini dengan adanya pandemi, pemerintah menganjurkan kita bekerja dari rumah. Itulah peluang bisnis online. Kita kerja dari rumah, membuka bisnis dari rumah dengan mengupload ke seluruh media sosial tentang produk yang akan kita jual. Nah, itu sangat menghemat biaya kita, teman-teman. Kita tidak perlu membayar banyak pekerja untuk bisnis kita, tidak perlu banyak-banyak menyewa tempat. Nah, dan untuk mengantar barang kita menggunakan GoSend misalnya, teman-teman, untuk bisa cepat sampai di tempat pembeli ya. Dan ketika mereka membayar, mereka pastinya tidak akan menggunakan uang tunai. Biasanya menggunakan e-banking atau apalah begitu toh. Nah, dengan kita menggunakan e-banking atau sebagainya, teman-teman, itu mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, karena kenapa? Uang juga itu sangat bisa menjadi penyebab penularan dari COVID-19 ini, teman-teman. Karena sangat berbahaya dari tangan ke tangan telah menyentuh uang ini, teman-teman. Itulah peluang bisnis online baru atau e-bisnis, dan juga ini sangat menguntungkan bagi para pebisnis yang menjual produk secara online atau membuka bisnis online, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin video saya cuma sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like video ini, sudah subscribe, dan mungkin kalau teman-teman memiliki pertanyaan tentang penjelasan saya atau belum mengerti tentang penjelasan saya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan tetap sehat, sampai jumpa.